Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung banyaknya permintaan tentang tutorial cara merakit disinfektan otomatis tanpa mikro ya, saya menggunakan tanpa mikro. Maka saya akan menerangkan serinci mungkin dan semoga bisa dipahami. Kalau kemarin saya belum bisa menerangkan karena saya masih menyelesaikan beberapa pesanan, yaitu pesanannya bisa kita lihat. Nah, ini adalah controllernya yang sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah pesanan yang dikirim. Tapi untuk membuat seperti ini saya rasa saya akan bagi saja ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan virusnya cepat berlalu. Oke, kita akan memahami dulu PIR, Passive Infrared Sensor. Ini adalah sensor gerak yang mendeteksi makhluk hidup berdasarkan sinyal infrarednya. Nah, dia akan mendeteksi pergerakan manusia ya. Jadi di sini ada namanya mode. Kalau kita setel seperti ini, maka apabila soketnya tertancap di sini itu, maka dia akan mendeteksi. Setelah dia mendeteksi, maka dia akan off ya. Meskipun ada orang di situ ya. Kalau dia tidak bergerak, maka dia tidak mendeteksi lagi ya. Seperti itu. Kalau di bawahnya sini itu sebaliknya. Dia akan on terus ketika ada orang di situ ya. Orangnya, alat ini sudah mendeteksi kemudian off. Tetapi di situ ada orang, dia mendeteksi lagi, maka dia akan on lagi ya. Seperti itu. Dan di sini ada 3 konektor. Ini bisa kita lihat konektornya dengan cara membuka tutupnya. Nah, tutupnya seperti ini. Kita lihat ada ground, ada out, ada VCC. Ground itu yang nanti akan terhubung sama ground dari rangkaian kontrol. Untuk VCC-nya tegangan di sini pakai 5 volt ya. Dan outputnya itu sekitar 3 volt ya. Kalau dia high itu sekitar 3 volt. Itu sudah cukup untuk melogic transistor atau untuk melogic Arduino dan komponen kontrol switch lainnya. Oke. Di sini itu sebenarnya ada namanya potensio ya. Kaki 3 nilainya 1 mega. Nah, kita ganti dulu menggunakan ini ya. Kenapa? Karena bisa kita trim di luar box. Kalau seperti ini nanti kan ngetrimnya susah kalau di dalam box ya. Kita ganti saja. Di solder tampaknya seperti ini ya. Nah, ini potensialnya saya ganti menjadi 500K. Cara penyolderannya ya diurutkan saja. Yang tengah dapat tengah ya, yang pinggir dapat pinggir ya. Ini pinggir ini dapat pinggir ini, tengah tetap dapat tengah, yang merah yang ini. Yang ini tengah dapat tengah. Yang merah pinggir ini dapat pinggir sini, kemudian yang pinggir ini dapat pinggir ini ya. Nih. Dapat pinggir, tengah dapat tengah, pinggirnya lagi dapat pinggir. Seperti itu ya. Saya ganti nilainya menjadi 500K karena saya 1 meganya sudah habis. Saya ganti jadi 500K. Nah, untuk uji cobanya saya gunakan LED ya. Saya gunakan sebuah LED 5 volt data. Nah, datanya ini kita kasih LED supaya kita tahu nanti jika mendeteksi maka lampunya akan hidup. Di sini akan muncul tegangan sekitar 3 volt. Oke, langsung saja. Nah, setelah dihubungkan, oke. Dan
saya hidupkan powernya, LED hidup ya, karena sedang mendeteksi pergerakan saya pakai kaki. Ini yang mode yang pertama ya, chambernya di atas. Nah, gerak ya. Ini mode pertama. Walaupun ada kaki saya gerak, kalau dia sudah mendeteksi pertama maka dia akan off dulu. Kalau mendeteksi gerakan lagi, dia baru akan on lagi. Ada waktu jedanya dulu. Coba sensitivitasnya saya naikkan. Sensitivitasnya saya naikkan, dia agak peka, tapi dia tunda dulu. Baru setelah beberapa saat dia off akan mendeteksi lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini walaupun saya gerak-gerak dan deteksi lagi, ditunda dulu, baru kalau ada, baru dia gerak mendeteksi lagi. Oke. Ini sensitivitas yang dekat chamber. Chamber itu posisi di atas. Kemudian saya akan naikkan timernya ya. Timernya akan sedikit saya naikkan, pelan saja muternya. Karena sedikit saja perubahan itu waktunya udah lama. Nah, sensitivitas naik, timer naik. Kita lihat. Oh, belum ya. Timernya kayaknya masih tetap. Oke. Tambahi sedikit lagi, puter. Nah, enaknya pakai potensio itu. Ya, lihat. Lama ya sekarang. Sedikit aja muternya. Nah, ini sedikit saja sudah lama kayak gini. Oke, sekarang timernya saya pendekkan, saya ganti ke mode bawahnya. Tadi kan mendeteksi ya, barang masih ada di depan, off dulu, barang gerak lagi, dia baru on lagi. Nah, sekarang mode yang kedua. Oke. Saya di depan sini. Nah, saya naikkan dulu sensitivitasnya. Nah, sudah saya gerakkan kaki saya seperti ini. Nah, saya gerakkan seperti ini. Maka dia akan on terus ya. Selama ada orang atau makhluk hidup di situ, maka dia akan on terus. Ingat, catatannya harus bergerak. Kalau tidak bergerak maka tidak deteksi, karena dia yang dideteksi adalah gerak. Ya, coba saya diam. Nah, mati ya, karena dia yang deteksi adalah gerak. Oke. Nah, saya gini terus, dia akan hidup terus. Nah, coba kita pindah lagi modenya. Oke. Biar ada jeda dulu. Nanti kaki saya gerakkan di sini seperti ini. Nah, dia mati. Kalau mode yang pertama, walaupun ada orang bergerak di situ, ada orang yang deteksi, tapi dia ada tunda dulu ya. Setelah on ada tunda, baru off. On, off waktu tertentu, kemudian akan on lagi. Off-nya sesuai timernya itu yang diatur. Nah, tahu ya sekarang ya. Nah,
adalah prinsip kerja dari passive infrared sensor. Selanjutnya akan saya bahas tentang sistem switchingnya. Saya tidak pakai Arduino atau microcontroller, hanya switch biasa. Penasaran? Ya, tunggu